saya sekarang ya situasi dari kelas SMPS 2019. Nah, saya di sini akan membahas tentang materi aljabar di SMP. Nah, kemudian sebelum kita mengenal lebih jauh tentang aljabar, kita mengilustrasikan terlebih dahulu bentuk aljabar itu seperti apa. Nah, kita misalkan sebuah apel itu X, lalu sebuah lemon itu Y, kemudian sebuah jeruk itu Z. Nah, misalnya sebuah apel ditambah sebuah lemon sama dengan X tambah Y. Kemudian apel ditambah dengan lemon ditambah dua lemon ditambah dengan satu jeruk. Nah, hasilnya X ditambah 2Y ditambah Z. Kemudian lemon ditambah dengan jeruk ditambah dengan Y ditambah Z. Kemudian kita masuk contoh soal. Nah, jadi Pak Manusia memberi 600 koin kepada 3 anaknya. Anaknya yang kedua diberi 25 koin, lebih banyak dari yang anak yang ketiga. Anak yang pertama mendapatkan 3 kali dari anak yang kedua. Banyak koin yang diterima anak ketiga adalah, saya misalkan koin yang diterima anak ketiga sama dengan X. Nah, diketahui jumlah koinnya tadi 600 koin, baru anak kedua 25 ditambah X koin. Atau diberi 25 koin lebih banyak dari anak ketiga. Jadi kita misalkan anak ketiga itu X. Lalu anak pertama 3 kali 25 ditambah X sama dengan 75 ditambah 3X. Kemudian ditanya berapa banyak koin yang diterima anak ketiga. Kita buat tadi, kita gabungkan semua dengan koin yang diterima anak ketiga itu X, baru ditambah anak kedua kita misalkan 25 ditambah X koin, lalu ditambah dengan anak ketiga tadi 3X ditambah 75. Nah, dapat hasilnya 16X ditambah X ditambah 3X ditambah 25 ditambah 75 sama dengan 600. Nah, yang mengandung X kita satukan, lalu konstantanya kita satukan. Lalu dapat hasilnya 5X tambah 100 sama dengan 600. 5X sama dengan 600 dikurang 100, 5X sama dengan 500, X sama dengan 500 bagi 5 sama X, hasilnya dapatnya 100. Jadi koin yang terima anak ketiga adalah 100 koin. Kemudian kita mengenal bentuk aljabar. Nah, 4X ditambah 7 sama dengan 8. Nah, 4 itu disebut dengan koefisien, kemudian X disebut dengan variabel X, kemudian 7 disebut dengan konstanta, 8 juga disebut dengan konstanta. Kemudian masuk kita dengan pengertian aljabar. Nah, aljabar merupakan bentuk matematika yang dapat penyajiannya dibuat dengan huruf sebagai pengerti bilangan yang belum diketahui. Dalam bentuk aljabar mengandung unsur-unsur aljabar, yakni koefisien yang berupa konstanta dari variabel dan suku. Kemudian kita masuk macam-macam suku. Nah, pertama ada suku 1 atau monomial, contohnya 3A minus 6X dan minus 5A kuadrat. Nah, pengertian dari suku 1 itu yaitu suatu bentuk aljabar terdiri dari satu suku. Kemudian ada suku 2 atau binomial, contohnya 2P ditambah 5. Nah, pengertiannya yaitu suatu bentuk aljabar terdiri dari 2 suku. Kemudian ada suku 3 atau trinomial, contohnya X ditambah 4Y sama dengan 9, lalu 6X kuadrat ditambah 3XY sama 8Y kuadrat. Nah, pengertiannya yaitu suatu bentuk aljabar terdiri dari 3 suku. Kemudian ada suku banyak atau polinomial, contohnya P, maka 3 tambah 2P kuadrat dikurang 7P dikurang 8, 4X. Lalu kemudian ada 4X ditambah 2Y dikurang 3Z dikurang 3Y ditambah Z. Nah, pengertian dari suku banyak atau polinomial adalah suku bentuk aljabar yang terdiri dari 4 suku. Kemudian contoh soalnya, tentukan suku variabel, koefisien, konstanta
horizontal dari 2x kuadrat tambah 2y sama dengan 10. Nah, sukunya sama dengan 2x kuadrat, 2y, 10. Baru variabelnya 2x kuadrat, y. Lalu koefisien dari x kuadrat itu sama dengan 2, koefisien dari y sama dengan 2, konstantanya adalah 10. Kemudian kita masuk dengan suku. Nah, suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Contohnya, 2x kuadrat ditambah 3y dikurang 5x dikurang 3 ditambah 3x dikurang x kuadrat ditambah 6 dikurang 2xy. Nah, suku yang sejenis dari bentuk aljabar tersebut adalah 2x kuadrat dan x kuadrat. Kemudian 3xy dan minus 2xy. Kemudian minus 5x dan 3x, kemudian minus 3 dan 6. Kemudian ada suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari variabel itu suku tak sejenis ya, masing-masing variabel yang tidak sama. Nah, suku tidak sejenis yaitu 2x kuadrat dan minus 5x tidak sejenis karena pangkat dari variabel x kuadrat dan x berbeda. Kemudian minus 5x dan 6 tidak sejenis karena 6 tidak mengandung variabel. Kemudian 3x dan 3xy tidak sejenis karena x tidak sama dengan xy. Kemudian kita masuk. Di sini ada suku dan jenis suku. Nah, pada tabel tersebut, suku pada nomor 1 tergolong suku jenis karena memiliki variabel yang sama yaitu x1. Suku pada nomor 2 juga tergolong dalam suku sejenis karena memiliki variabel yang sama dan pangkat dari variabelnya yaitu x kuadrat. Kemudian yang kedua, suku-suku pada nomor 3 tergolong suku yang tidak sejenis. Mengapa? Karena sekalipun variabelnya sama yaitu x, y, namun pangkat dari variabel tersebut berbeda. Nah, yang ketiga, suku-suku pada nomor 4 tergolong suku sejenis karena variabel dan pangkat dari variabel sama semua yaitu x, y, kuadrat, z. Kemudian suku-suku pada nomor 5 tergolong suku tidak sejenis karena variabelnya berbeda. Kemudian yang kelima, suku-suku pada nomor 6 tergolong suku tidak sejenis karena variabel dan pangkatnya berbeda-beda. Kemudian ada sifat-sifat, yang pertama sifat komutatif, itu sifat komutatif berlaku pada penjumlahan dan perkalian, yaitu sebagai berikut: x tambah y sama dengan y tambah x, xy sama dengan dx. Kemudian sifat asosiatif, yaitu sifat asosiatif berlaku pada penjumlahan dan perkalian, yaitu sebagai berikut: x tambah y buka kurang x tambah y tutup kurung tambah z sama dengan x ditambah buka kurung y tambah z, yaitu x kali y dikali z sama dengan x dikali yz. Kemudian yang ketiga ada sifat distributif. Nah, sifat distributif adalah sifat yang mengikuti operasi perkalian menjadi penjumlahan atau pengurangan. X dikali b kurang y, x kali b dikurang x kali c, y ditambah 2x ditambah a sama dengan 2 kali x y ditambah a y. Kemudian kita masuk operasi bentuk aljabar. Nah, penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan hanya bisa dilakukan pada suku-suku sejenis atau suku dengan variabel atau pangkat variabel sama. Caranya jumlahkan atau kurangkan koefisien pada suku-suku sejenis. Kalau sederhana, 2a ditambah 4b sama ditambah 3a. Nah, sama dengan 2a ditambah 3a ditambah 4b. Sama dengan 2 ditambah 3 kali a tambah 4b. Nah, hasilnya 5a tambah 4b. Kemudian contoh soalnya, tentukan 2x kuadrat dikurang 3x tambah 2 ditambah kurang 4x kuadrat dikurang 5x tambah 1 sama dengan 2x kuadrat. Kita gabungkan yang x kuadrat, lalu kita gabungkan yang x dan kuadrat, yaitu 2x kuadrat tambah 4x kuadrat dikurang 3x dikurang 5x tambah 2 ditambah 1. Nah, 2 ditambah 4 dikali x kuadrat tambah minus 3 dikurang 5 kali x tambah 2 ditambah 1. Nah, hasilnya 6x kuadrat dikurang 8x ditambah 3. Nah, contoh kedua ada tentukan minus 4 kuadrat ditambah 3px kurang 2 dikurang 6p kuadrat ditambah 8px dikurang 3. Nah, sebenarnya tuh minus 4x kuadrat dikurang 4p kuadrat. Nah, pokoknya semua golongan ini sejenis kita satukan, tambah 3px ditambah 8px dikurang 2 dikurang 3. Nah, sama dengan minus 4 dikurang 6
dikali P kuadrat ditambah 8 ditambah 3 PX ditambah min 3 dikurang 2. Nah, hasilnya minus 10 P kuadrat ditambah 11 PX dikurang 5. Kemudian kita masuk dengan perkalian dan pembagian. Nah, satu perkalian bersantai dengan bentuk aljabar, yaitu K kali AX sama dengan K dikali AX. K buka kurung A ditambah B sama dengan K AX ditambah K kali B. Nah, contoh 4 dikali 3A kurang B. Nah, hasilnya 4 dikali 3A baru 4 dikali dengan B. Nah, hasilnya 12A dikurang 4. Lalu kemudian ada perkalian antara suku 2 dengan suku X2. Nah, X ditambah Y, X ditambah Y. Lalu kita masuk ke X kali X kuadrat, X kali Y, X tambah XY tambah XY tambah Y kuadrat. Nah, ini X kuadrat tambah 2XY ditambah Y kuadrat. Nah, yang ketiga ada perkalian antara suku 2 dengan suku 3, yaitu X 2X kurang 1, X kuadrat dikurang 2X tambah 4, dan 2X kuadrat 3 dikurang 4X kuadrat tambah 8X dikurang X kuadrat tambah 2X dikurang 4. Nah, sama dengan 2X kuadrat 3 dikurang 4X kuadrat dikurang X kuadrat tambah 8X tambah 2X dikurang 4. Nah, hasilnya yaitu 2X kuadrat dikurang 5X kuadrat 10X dikurang 4. Kemudian kita masuk dengan satu soalnya. X dikali X tambah 10X. Yang kedua yaitu 2 dikali 2 X kuadrat tambah 1 tambah 4 dikali 6X ditambah 1. Nah, jawab yang pertama X dikali X ditambah 10 yaitu X kuadrat ditambah 10X. Yang kedua 5 dikali 2X ditambah 8 tambah 2X kali 2X tambah 1. Nah, hasilnya 10X ditambah 40 ditambah 12X kuadrat ditambah 6X. Hasilnya 12X kuadrat tambah 6X. Kemudian kita masuk dengan pembagian pada aljabar. Pertama pembagian dengan aljabar dari 12 sampai 8. Kemudian 2 yang dapat dibagikan menggunakan itu dengan cara lengkap. Yang pertama pembagian aljabar satu sisi yaitu PN bagi dengan PN artinya P di P pangkat N dikurang N. Nah, P pangkat N dikali dengan Q pangkat N dibagi P pangkat N dikali Q pangkat N dan sama dengan P pangkat N dikali N dikali Q pangkat N dikurang N. Contohnya A pangkat 7 2A pangkat 4. Hanya setengah A pangkat 7 dikurang 4 dengan setengah A pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 bagi 2. Kemudian pembagian aljabar satu dengan cara pemfaktoran. Contohnya X kuadrat ditambah 9X ditambah 18. Nah, dibagi dengan X tambah 2. Nah, akhirnya faktor dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2 itu X ditambah 3 per X ditambah 6. Hasilnya dalam X. Nah, penyelesaian saya diketahui tadi yang nilai ujian para atau dengan X. Nah, nilai ujian kira dengan X tambah 5 biasanya nilai ujian mereka. Nah, jawab nilai ujian sama dengan nilai ujian para sama ujian kira. Nah, ujian para tadi X ditambah X tambah 5 sama dengan X tambah X tambah 5 sama dengan 12 X tambah 15. Jadi jumlah nilai mereka adalah 2X ditambah 5. Nah, kemudian nomor 2 jumlah dua bilangan adalah 2
25, 3 kali bilangan yang lebih kecil dikurangi bilangan yang lebih besar adalah 3 dengan bilangan berapakah itu? Penyelesaian pada X bilangan yang lebih kecil, X kurang 3 sama bilangan yang lebih besar. Dengan demikian adalah bentuk aljabar sebagai berikut: X ditambah 7X kurang 3 X dikurang 3 sama dengan 5. Nah, buat X sama dengan 28, maka dia sama dengan 7. Kemudian bilangan pertama telah perolehan, ya kita buka bilangan kedua, yaitu 3X kurang 3 sama dengan 3. Tadi 7X itu sudah dapat, itu 7 dikurang 3 sama 1 dikurang 2 sama dengan 18. Sehingga bilangan tersebut adalah 7 dan 8. Nah, di sini ada. Nah, selanjutnya contohnya sebuah benda berbentuk persegi panjang yang panjang 5 meter lebih dari lebarnya. Jika lebarnya adalah XL, maka tentukan luas tanah tersebut. Saya diketahui lebarnya adalah X dan panjang dengan 5X. Misalnya luas tanah persegi panjang jadi luas tanah adalah X kuadrat tambah 5X kuadrat. Kemudian selanjutnya ini ada berbagai latihan soal. Nah, terima kasih. Sekian dari penjelasan tentang materi aljabar, semoga bermanfaat.